Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadan. Kali ini saya tidak akan menjelaskan, namun saya akan membahas tentang basic vocalizing. Apa sih yang kalian tahu tentang basic vocalizing itu? Basic vocalizing adalah basic atau dasar untuk mengolah vokal kita gitu. Ada beberapa tahapan dari basic vocalizing itu. Yang pertama tuh ada pernapasan, yang kedua ada artikulasi, yang ketiga ada intonasi, yang keempat ada smiling voice, yang kelima ada power atau penekanan, yang keenam ada kecepatan gitu. Nah, dari pernapasan juga ada beberapa poin loh. Yang pertama ada pernapasan perut, yakni pernapasan yang kita ambil dari perut gitu. Ada pernapasan yang kita ambil dari dada, ada pernapasan yang diambil dari diafragma, dan ada pernapasan yang kita ambil dari tenggorokan gitu. Jadi dari pernapasan juga ada beberapa poin kan gitu. Jadi pernapasan itu tidak hanya pernapasan atau tidak hanya suara yang kita keluarkan, tapi ada beberapa teknik yang, nah keempat pernapasan ini berbeda-beda loh gitu. Jadi dari teknik basic vocalizing itu sangat membantu ketika seseorang akan tampil di hadapan halayak umum gitu. Bahwasannya basic vocalizing adalah hal yang perlu kita latih gitu. Yang kedua ada artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan kita dalam mengucapkan suatu bahasa. Kejelasan kita dalam menyebutkan kata gitu. Bahwa artikulasi itu jelas. Artikulasi itu sangat diperlukan karena ketika kita salah mengucapkan, bisa jadi audiens atau halayak umum bisa memaknai atau menanggapi apa yang kita ucapkan dengan hal yang salah gitu. Makanya artikulasi ini sangat penting gitu. Basic vocalizing ya. Tadi kita bicara tentang basic vocalizing itu ada beberapa poin. Ada pernapasan, ada artikulasi, ada intonasi, ada smiling voice, ada power atau penekanan, lalu ada kecepatan gitu. Lalu kita ke topik yang selanjutnya nih. Ada bridging. Kalian tahu nggak bridging itu apa? Ketika kita menarik suatu arti, dari artinya saja gitu kan, bridge, jembatan. Apa sih hubungannya bridge dengan public speaking? Atau apa sih hubungannya bridging ini dengan dunia public speaking gitu? Mungkin secara arti itu tidak ada hubungannya. Namun secara mana dapat kita ambil suatu arti bahwa bridge ini adalah suatu jembatan antara atau suatu penghubung antara satu orang dengan orang lain, atau penghubung antara topik satu kepada topik yang lain gitu. Nah, maka bridging ini sangat diperlukan oleh orang-orang yang mungkin hidup dengan dunia public speakingnya gitu. Bahwasannya bridging ini sangat diperlukan supaya kita tidak merusak topik orang lain dengan topik yang ingin kita bawakan. Kita bisa masuk melalui topik orang lain, tapi kita juga tidak merusak topik yang dibicarakan oleh mereka gitu. Maka bridging ini sangat diperlukan. Contoh nih, aku punya satu contoh tentang bridging gitu. Misalkan kita ada orang yang lagi ngomongin tentang ketika kita ingin membawakan topik rumah tangga, lalu mereka sedang mengobrolkan perpolitikan gitu. Maka ada satu bridging di mana kata yang dapat kita masuk gitu. Ketika mereka membicarakan tentang panasnya perpolitikan di suatu negara, maka kita masuk ngomong-ngomong soal politik yang panas. Kemarin loh tetanggaku rumah tangganya lagi panas gitu. Maka itu ada kata yang bisa menjembatani antara dua topik ini menjadi satu topik yang berkesinambungan gitu. Mungkin seperti itu ya contohnya. Nah, jadi begitu teman-teman gitu. Jadi dari dua pembahasan tadi itu sangat berkaitan erat dengan dunia public speaking gitu. Yang pertama tadi ada basic vocalizing, yang kedua ada bridging gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan sekian dan terima kasih.